Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Siti Maisaroh dengan NIM 242080033, Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk memenuhi tugas UAS strategi pembelajaran, insya Allah di sini saya akan membahas satu materi, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini sangat penting karena pada dasarnya setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, minat, karakteristik, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itulah guru tidak hanya bisa melakukan atau menggunakan satu cara pembelajaran saja, tetapi guru perlu menyesuaikan pembelajaran agar setiap siswa itu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan kesiapan belajar peserta didik itu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini merupakan proses pembelajaran yang menekankan atau menyesuaikan dengan pembelajaran dengan kebutuhan setiap peserta didiknya. Jadi hal yang perlu diperhatikan guru itu di proses pembelajaran diferensiasi ini adalah kesiapan belajar, minat, dan proses pembelajarannya. Misalnya dalam satu kelas itu terdapat siswa yang sudah mampu memahami materi dengan cepat, ada pula siswa yang agak lambat untuk memahami materi seperti itu. Ada yang pula membutuhkan penjelasan yang sangat detail, ada siswa hanya dengan pembahasan yang sedikit sudah mengerti, kan itu berbeda-beda ya setiap peserta didik itu. Jadi guru itu tidak harus membuat tujuan pembelajaran yang berbeda, tetapi tujuan pembelajarannya sama, tetapi cara siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya berbeda. Contohnya misalnya dalam pembelajaran PAI ini, ketika guru itu mengajarkan materi misalnya tentang iman kepada Allah, ada siswa yang lebih memahami materi melalui gambar, ada yang melalui cerita, dan ada yang memahami melalui diskusi atau praktek. Jadi inti dari pembelajaran diferensiasi ini adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi guru lebih memberi kesempatan untuk siswa agar lebih berkembang dalam misalnya dalam potensi, minat, dan sebagainya, seperti itu. Ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini ada 4, yaitu pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan materi yang dipelajari siswa. Jadi materi ini dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswanya. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran PAI, guru dapat memberikan misalnya gambar atau cerita pendek kepada siswa yang masih belum mengerti atau membutuhkan bantuan, seperti itu. Sedangkan ketika siswa itu sudah lebih siap untuk belajar gitu,
dapat diberikan tugasnya misalnya mencari ayat Al-Quran beserta maknanya. Lalu selanjutnya ada diferensiasi proses. Kalau diferensiasi proses ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu mempelajari materinya. Jadi aktivitas belajar itu bisa dibuat dengan bervariasi. Misalnya ada yang diskusi, proyek, demonstrasi, permainan edukatif atau observasi. Jadi di diferensiasi proses ini siswa tidak selalu harus belajar dengan cara mendengarkan ceramah dari guru. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu menunjukkan hasil belajarnya. Misalnya setelah mempelajari materi tertentu, siswa itu menunjukkan hasilnya misalnya adalah ada dengan presentasi, terus membuat video atau membuat poster, membuat mind map seperti itu. Jadi di diferensiasi produk ini guru ini memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya. Selanjutnya ada diferensiasi lingkungan belajar. Di diferensiasi lingkungan belajar ini guru ini perlu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan mendukung keberagaman peserta didik tadi. Jadi siswa ini harus merasa dihargai gitu di proses belajar ini, sehingga mereka itu tidak takut untuk bertanya, berpendapat maupun melakukan kesalahan dalam proses belajarnya. Manfaat proses pembelajaran diferensiasi ini pertama bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, karena kan siswa itu merasa di pembelajaran ini sesuai gitu dengan kebutuhannya. Lalu meningkatkan keaktifan siswa, karena setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam semua aktivitas itu. Ketiga, membantu guru itu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Jadi selain manfaat yang tadi masih banyak ya, pembelajaran diferensiasi ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, karena mereka itu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan melalui cara yang sesuai dengan potensinya peserta didik. Proses pembelajaran diferensiasi ini kan banyak ya manfaatnya. Pasti juga memiliki tantangan. Pertama, bisa guru itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan asesmen dan menyusun perangkat pembelajaran. Terus keduanya, jumlah siswa itu juga yang banyak dapat membuat guru itu menjadi kesulitan memberikan perhatian secara individual. Lalu masih banyak guru yang belum memahami konsep pembelajaran diferensiasi ini secara menyeluruh. Seperti itu. Jadi tantangan tersebut bukan berarti pembelajaran diferensiasi itu tidak dapat diterapkan, tetapi membutuhkan perencanaan, kerjasama, dan kreativitas gurunya. Lalu kesimpulannya dari penjelasan tersebut, bahwa pembelajaran diferensiasi itu merupakan proses pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan, minat, kesiapan, dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itulah guru perlu menyesuaikan konten, proses, produk, lingkungan belajar agar semua siswa itu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jadi kita harus bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan sebagai guru ya.
Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.